Mengetahui bagaimana informasi terbaru dari gedung DPR RI, sudah ada rekan kami jurnalis CNBC Indonesia Rian Antono yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Rian. Rian, bagaimana perkembangan terkini dari DPR RI? Ya baik, Safira dapat kami laporkan memang seperti yang kita ketahui saat ini rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI. Ya baik, Safira apakah Anda dapat mendengar suara saya? Saya bisa mendengarkan Ya jelas kembali saya suara Anda, ulangi Rian. bahwa saat ini rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dengan Komite TPPU tengah berlangsung, di mana ini tadi dimulai sekitar pukul 3:10 waktu Indonesia Barat. Dan ini memang sedikit meleset dibandingkan jadwal seharusnya yang terlaksana pada pukul 3. Namun kita sudah melihat tadi kehadiran dari Menko Polhukam Mahfud MD dan juga didampingi oleh Kepala PPATK Pak Ivan, dan tak hanya itu saja melainkan kalau kita lihat ada sejumlah pertanyaan yang langsung dihajar oleh anggota DPR RI Komisi 3 ini, karena ini memang menjadi momen yang ditunggu-tunggu setelah sebelum ini berkali-kali gagal pelaksanaannya. Tepatnya pada tanggal 21 Maret, lalu juga berganti jadi tanggal 24 Maret, dan akhirnya ini juga bertelasana hari ini pada tanggal 29 Maret 2023, dan sangat panas karena seperti kita ketahui bahwa Mahfud MD ini sempat menantang kepada 3 orang Komisi 3, di antaranya adalah Arteria Dahlan, Beni Harman, dan juga Arsul Sani untuk memberikan pertanyaan. Dan sebelum datang kami juga sempat mendapatkan informasi, dan saat ini kita lihat bahwa Mahfud MD sedang berbicara dan juga memberikan keterangan. Untuk menyelesaikan semua LHA. Waktu itu sudah oke. Yang diduga TPPU dari PPATK, baik menyangkut pegawai Kementerian Keuangan maupun pihak lainnya. Seperti yang telah dilakukan oleh Dirjen Pajak yang telah berhasil. Malah kami mengatakan, dari banyak itu kami menemukan Menteri Keuangan itu sudah berhasil mengembalikan 7,0 triliun. Ya, untuk pajak, ya karena dihitung pajak, jadi hitung pencucian uang, 7,8 triliun untuk pajak, dan dari bea cukai masuk 1,1 triliun menjadi 8,11 triliun. Yang kembali dari laporan-laporan 349 ini. Sekali lagi 349 itu saya diminta menjelaskan betul-betul oleh Presiden, jelaskan kepada rakyat melalui gedung DPR bahwa TPPU itu artinya itu. Beda dengan korupsi. Lah orang enggak ngerti bedanya, lalu Menteri Keuangan korupsi itu enggak ada. Ini laporan TPPU. Saya yakin Bu Sri Mulyani itu saya tahu betul. Gitu. Sampai dia nangis di televisi, diwawancarai Rossi, diwawancarai Andi Noya, nangis. Saya tahu dia hatinya hancur. Dia bilang akan saya perbaiki ini ya saya tambah datanya. Kok alun tuh begitu? Kok mulanya 56 jadi 500? Sesudah dihitung itu saya minta coba kasihkan saya lagi semuanya, agregatnya. Nah itulah yang saya kirim ke Bu Sri Mulyani. Jadi tidak benar kalau Bu Sri Mulyani baru menerima tanggal sekian. Enggak, nanti saya kasihkan pada saudara, ada daftarnya. Yang pertama itu tanggal 10 Juni tahun 2009. Sampai 300. Sampai 300 saudara. Yang terakhir itu 11 Januari 2003. 300 itu. Rinciannya tadi. 200 Kementerian Keuangan. Ya, 1 KL, yang 1 ini. Yang non ASN tadi banyak loh, 570 yang terlibat. Nah itu pencucian uang. Nah, saudara, tentu Komite TPPU akan melakukan evaluasi terhadap LHA yang diduga TPPU dan telah dikirimkan PPATK kepada APH untuk mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Jadi kita optimalkan. Nah, saudara sekalian, saya nanti ingin minta waktu sedikit saja untuk dijelaskan oleh saya. Tolong ini ditayangkan nih, yang penyerahan surat-surat sejak tahun 2009 di
anu aja, dilewatin aja. Ini halaman 1 sampai 24 surat. Ada nomornya semua. Ada tujuannya kepada siapa. Halaman 2, 25 sampai 46. Halaman 3, 47 sampai 66. Sampai 300 lah. Nanti saudara lihat sendiri. Tidak akan ditutup-tutupi. Katanya mau minta data, saya kasih data. Tapi agregat. Nah dari data yang agregat ini, kalau saudara ingin, silakan. Itu DPR. Saya kan nyebut agregat. Angka untuk setiap surat ini sudah ada juga. Sehingga apa kesimpulan saya? Bu Sri Mulyani tidak punya akses terhadap laporan-laporan ini. Sehingga keterangan yang terakhir pun di Komisi 11 itu jauh dari fakta. Karena bukan dia nipu, dia diberi data itu, data pajak, padahal ini data bea cukai. Tadi penyelundupan emas itu. Ini tidak tahu siapa yang bohong. Tapi itu faktanya. Kalau tidak adu data, mari. Saudara mau undang kan, adu data dengan saya. Nah ini saudara yang saya katakan agregat. Nah, saudara saya ingin mengusulkan begini. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini ini Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung Pak. Karena orang korupsi itu Pak, nurunkan uang dari bank 500 miliar dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah. Lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara Pak. Itu pencucian uang Pak. Nah sekarang mari kita batasi, kalau belanja 100 juta Anda keluarkan dari bank mana, kirim ke bank mana. Jangan dari orang bawa koper tuh, yang satu kopernya berisi kertas, yang satu berisi uang, ditukar di atas pesawat. Itu yang banyak terjadi. Nah, satu yaitu undang-undang perampasan aset. Saya kira kemarin DPR dari Komisi 3 sudah ada yang bersuara agar Presiden segera mengirimkan surpres. Tolong, kami mengajukan sejak tahun 2020 dan sudah disetujui dibalik, tiba-tiba keluar lagi ketika akan mulai ditetapkan sebagai prioritas utama. Padahal isinya sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Pemerintah lalu memperbaiki yang dulu oleh pemerintah dengan disepakati. Kami mohon disetujui, kami akan lebih mudah. Itu seperti ngambil itu Pak. Itu pencucian uang juga tuh. Dana BLBI. Dana BLBI itu 111 triliun Pak. Tidak bisa diambil. Lalu kami minta impres Pak. Buat impres kepada saya ambil. Nggak ya berhenti berdebat. Saya ambil dulu nanti ke pengadilan, kalah tidak apa-apa. Dapat sekarang ini 29,9 triliun. Ada yang kalah di pengadilan 2 tapi tidak menggugurkan hutang, tapi karena pencucian uang. Barangnya dijaminkan ke pemerintah dengan surat tanda tangan di atas meter, tapi sertifikatnya tidak diserahkan, lalu dijual. Ketika mau diambil, ketika kami sita ternyata sertifikatnya sudah dimiliki oleh anaknya. Kalah di pengadilan, tidak apa-apa, tapi hutangnya tetap. Gitu. Tapi kalau ada undang-undang perampasan aset, kita bisa tangani Pak itu semua. Makanya dulu awal kami masuk ke sini, mohon. Ini undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai ini. Bisa. Mungkin akan menyulitkan memang, tidak selalu sempurna. Tetapi saya kira ikhtiar kita harus dilakukan untuk itu. Bapak saya minta maaf kalau tadi ada yang agak keras, karena sebenarnya saya tadi sejak awal mengatakan saya akan melayani dengan tone yang sama, dan tadi sudah dengan tone yang sama saya lakukan. Nah yang sekarang mari kita baik-baik saja gitu, karena ini mencari kebenaran. Saya persilahkan Pak, sedikit saja tambahkan tadi itu instruksi soal pimpinan Saudara Ketua. Sebelum Pak Ivan, kalau bisa yang dibaca Pak Mahfud tadi kita difotokopi supaya kita bisa pelajari nih Pak. Dua-duanya Pak, termasuk surat-surat itu. Oke. Ya, terima kasih pimpinan. Silakan Pak Ivan. Baik, pimpinan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, Bapak Ketua Komnas dan seluruh anggota, teman-teman semua. Jadi ada dua hal yang kiranya saya
Ya, Safira, itu dia tadi perbincangan dan juga sebagian dari rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dengan Komite TPPU, atau dalam hal ini yang menyampaikan pendapat atau juga yang diberikan klarifikasi adalah Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Dan kalau kita ketahui yang menjadi tujuan mengapa kegiatan RDP ini berkali-kali di reschedule dan juga akhirnya dilaksanakan pada hari ini adalah untuk menyamakan informasi di lapangan untuk membreakdown seperti apa. Karena Arsul Sani sebelum kegiatan RDP ini dimulai yang menyampaikan pendapatnya dan juga memberikan jawaban kepada wartawan. Tujuan dari RDP ini adalah untuk mengetahui, salah satu contohnya adalah informasi ketika ini muncul di publik, yakni berjumlah 300 triliun, lalu tiba-tiba berubah menjadi 349 triliun, lalu belum dilakukan pemeriksaan di DPR RI, tiba-tiba Mahfud MD ini menyampaikan bahwa dan juga mengkoreksi tidak ada tindak pidana korupsi. Dan Arsul Sani juga menyayangkan hal tersebut, maka dari itu pada saat ini akan dicoba dibuka seluas-luasnya dan juga seterbuka mungkin. Kalau memang ternyata ada temuan tindak pidana korupsi, maka ini menjadi lahan yang tepat juga untuk KPK turut masuk. Tak hanya itu saja, ia juga menyayangkan terkait dengan tindakannya untuk menyampaikan kepada publik tanpa melakukan komunikasi dengan para anggotanya di Maret, pada tanggal 8 Maret 2023 lalu ketika Mahfud MD ini menyampaikan, namun anggotanya ternyata kaget yang saat itu sedang melakukan rapat di Komisi 11, sehingga seharusnya ke depannya perlu disamaratakan dan juga disamakan informasi sebelum muncul ke publik dan juga tidak memberikan kepanikan di masyarakat. Tak hanya itu saja, tadi kita juga sudah mendengarkan Ahmad Sahroni yang juga merupakan anggota dari Komisi 3 DPR RI yang menyebut kalau kegiatan pada hari ini tidak menemukan titik akhir, maka nantinya ia akan memimpin dan juga menyuarakan untuk membawa permasalahan ini menuju ke pansus hingga sampai tuntas nantinya. Dan ia juga menyayangkan terkait dengan kemunculan angka 349 triliun, lalu juga ketika Mahfud MD menyampaikan, tiba-tiba PPATK menyebut dan juga mengkoreksi bahwa tindak pidana atau transaksi mencurigakan ini bukan berasal dari Kementerian Keuangan. Di sisi lain, Kementerian Keuangan justru malah mengakui bahwa ada besaran bukan 349 triliun namun juga 3,3 triliun di Bea Cukai dan juga di Dirjen Pajak, sehingga ini yang masih akan disamakan dan juga di breakdown untuk memberikan suatu hal dan juga kesepahaman bagi masyarakat dan juga masyarakat tidak berpikir macam-macam, katakanlah seperti itu, Safira. Dan demikian informasi sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya kami akan mengupdate kembali untuk Anda, Safira, dan juga pemirsa kembali ke studio.